Alhamdulillahilladzi nazzalal furqan liyakuna lil alamina nadhira wa liman arada an yatadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Faqala aidan fi ayatin ukhra, Rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, umuman kepada segenap hadirin jamaah sholat subuh yang berada di Masjid Al-Fajar, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat wal'afiyah, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi faridah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadikan satu sababiyah dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya majelis ta'lim, barokahnya ilmu, mudah-mudahan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti
tatkala ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mendapat derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita bersama-sama tafaqquh fiddin, artinya belajar bareng-bareng memahami ilmu agama Islam. Namun sebelumnya mari berhadiah Fatihah khususnya kepada beliau junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrati khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Kifayatul Akhyar. Summa ila hadrati khususan ila ruhi syaikhina masyaikhina mu'allimina murabbi ruhina. Wa ila hadrati khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa ajdadina. Wa ila hadrati khususan ila ruhi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina waladhdallin. Hadirin rahimakumullah, tema pagi hari ini kajian kita adalah membahas wa man takhala wal imam yahtubu shalla rak'atain khafifatain summa yajlis. Yang saya baca adalah kitab Kifayatul Akhyar, menjelaskan bagaimana sikap kita kalau di hari Jumat masuk ke dalam masjid, lalu posisi imam sudah ada di mimbar, imam sudah khutbah. Baiknya kita sholat sunnah 2 rakaat atau langsung duduk mendengarkan khutbah. Itu yang kita bahas. Karena fenomena seperti ini di perumahan itu sering terjadi. Sekalipun orang itu rumahnya samping masjid, tapi kadang-kadang kebiasaan budaya jelek datang ke masjid ini nunggu kalau imam sudah masuk mimbar. Betul Pak? Ada yang begini, ada orangnya datang. Jadi budaya di kantor, di pabrik, dipraktekkan di aster, di depsos, di perumahan-perumahan. Dan budaya begini kalau kita sendiri tidak mau merubah, ya tidak bisa rubah sampai kapanpun. Ini ngomong-ngomong ketua DKM nggak ada air namanya ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, mari kita bahas. Jenengan walaupun ngantuk, nyender,
pahalanya sama kayak saya ini. Ini juga porsinya muter-muter ini bikin cater saya ini. Yang pertama kita ambil pendapatnya Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Imam Malik wa Abu Hanifah was-Sauri wa Abu Lais wa jumhurus salaf minas sahabah wat tabi'in la yusalliha. Wa yurwa an Amr wa Utsman wa Ali wa hujjatuhum al-amru bil insad. Wa ta'awwalu al-hadis al-waridah fi qissati Sulaik ala annahu kana uryanan fa amarahu bil qiyam liyarahu an-nas wa yatasaddaqu alaihi. Hadirin rahimakumullah. Pertama kita nukil dawuhnya atau pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri, Imam Abu Lais dan segenap jumhur ulama salafus salih. Beliau berpendapat la yusolliha. Kalau kedatangan kita ke masjid, posisi imam sudah ada di mimbar, imam sudah khutbah, kata beliau Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Lais dan segenap jumhurnya para ulama salafus saleh, beliau menjelaskan la yusolliha. Sudah, kalian tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah, langsung duduk mendengarkan khutbah. Itu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jadi kita diperintah supaya langsung duduk saja. Alasannya apa? Alasannya adalah mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, bukan perkara sunnah. Karena antara dua khutbah dengan dua rakaat satu mata rantai yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dalilnya mana? Kan begitu. Kalau kita melihat dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu sudah dibaca, wa idza quri'al Qur'an, qafnya adalah kalau bahasa nahwu ini jatuhnya quri'a mabni maf'ul, artinya kita sebagai umat muslim kalau Quran itu dibaca, maka fastami'u lahu wa ansitu, hendaklah kalian semua mendengarkannya dan insot. Apa itu insot? Insot tafsirnya dalam Syarah Muhadzab adalah kita harus menghayati apa
apa yang sudah atau apa yang lagi disampaikan oleh khatib. Itu inshot. Nah, lalu apa hubungannya khutbah dengan Quran? Hubungannya adalah di dalam khutbah itu wajib dibacakan ayat daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dari itu apabila seorang khatib tidak sama sekali membaca ayatnya, hanya mereka menyampaikan terjemahannya saja, maka pendapat Imam Romli mengatakan tidak sah khutbahnya. Karena yang wajib dibaca adalah ayatnya, bukan terjemahannya. Nah, kembali tadi, karena khutbah itu di dalamnya ada Quran, maka Imam Hanafi, Imam Maliki, beliau menjelaskan la yusalliha, sudah kalian tidak usah sholat sunnah, langsung duduk saja. Yang kedua, kalau kita posisi datangnya akhir terus masjid sudah penuh, jangan lalu kita itu nyari-nyari tempat yang lega, maju ke depan, melangkah-langkai bahunya saudara kita yang sudah duduk. Jangan. Di dalam kitab Kifayah dijelaskan, idza hadra syahsun wal imamu yahtubu lam yahqqa riqaban nas liqaulihi alaihi salatu wassalam. Wahai umatku, jikalau kalian datang ke masjid, khatib sudah ada di mimbar, lalu posisi masjid sudah penuh, sudah kalian nggak usah nyari-nyari ke depan, duduk di belakang saja. Nanti kalau mau ke depan, tunggu qomat. Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung maju. Itu etika cara kita beribadah di hari Jumat. Namun apa yang kita lihat saudara, di antara umat muslim ini kadang-kadang ada yang nggak paham. Sudah tahu datangnya akhir, masuk masjid, begitu lihat depan kosong, langsung dia motone pecicil, langsung melangkah-langkai, war. Yang begini kan melanggar dawuhnya Kanjeng Nabi. Man tahatta riqaban nas, siapapun yang berani melangkai bahu saudara kita yang sudah duduk di dalam masjid, maka ittakhadha jisron minan nar, dia berarti berani mengambil bara api dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamnya ini larangan, mamnu, dilarang. Maka kita sudah tahu diri saja, datang belakangan, sudah duduk di belakang saja. Sekalipun kita pangkatnya ini lebih tinggi daripada yang lain, status sosialnya lebih hebat, sudah di belakang saja. Nanti begitu sudah qomat, maju. Dan budaya jelek seperti ini saya alami pula di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ini. Emang orang Arab semuanya baik pak? Enggak, sama, merugul ya merugul wae. Walaupun orang Arab yang merugul banyak. Saya itu waktu umroh, kepala ke sujud aja dilangkai. Wah ini nang astrak tempiling wong ini. Man karena kita itu tamu, ya sudah
diem saja. Ternyata di sana pun banyak orang umroh dan haji laisal ilm, tidak punya ilmu. Nah, kalau kita lihat Pak, budaya yang bagus ini Indonesia, etikanya bagus, sopan. Kita nggak berani, orang lagi sujud dilangkai yang berani, tempat sujud diinjek nggak berani di kita. Di Masjid Nabawi dan Haram, waduh, ngene ki wong arep kelakuane. Saya baca Quran ini agak ada suara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini baca begini Pak, saya diomeli sama pengurus masjid itu, langsung datangi, ya haji, haram, la tarfa' shaut, jangan mengeraskan suara. Waduh, salah meneh. Ya namanya kita tamu, sono kan beda sama kita, sudah ikuti saja. Jadi kalau kembali masalah ibadah yang paling nikmat memang Indonesia. Di Aster habis sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enak bareng-bareng, yang enggak ngerti jadi paham. Di Saudi Arabia enggak ada imam madep ngetan astaghfirullahaladzim, enggak ada. Makkah, Madinah enggak ada seperti itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan dari ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau kalian mendengarkan Quran yang lagi dibaca, atau dibalik kata-katanya, kalau ada Quran dibaca, hendaklah kalian untuk mendengarkannya dan untuk insat kepadanya, serius dalam mendengarkannya. La'allakum turhamun, dengan demikian dipastikan kalian akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil ini pernah dipakai orang-orang yang enggak suka dengan baca Quran berjamaah bareng-bareng. Saya ngaji pernah diprotes. Di kalangan ahlus sunnah itu ada budaya khatmil Quran, baca Quran bareng-bareng. Ada 30 juz, nanti 30 orang, satu juz. Ini kata mereka yang begini tidak boleh, bid'ah. Tidak boleh membaca Quran bareng-bareng, termasuk tadarus di masjid. Tadi dalilnya wa idza quri'al Qur'an. Saya jawab, sampai pakai dalil salah menggunakannya. Coba sampai tengok di dalam tafsir Khazin, dijelaskan oleh muallif, ayat itu berlaku bagi orang yang dalam kondisi tidak membaca. Kalau yang baca, bareng-bareng baca, ya sah saja, tidak haram. Ada 3 orang, semua baca, ya sah, tidak kena ayat ini. Tapi kalau yang satu baca, yang 2 tidak baca, nah yang 2 ini harus mendengarkannya. Kadang-kadang orang dalil kan kalau nggak tahu dalilnya, duduk permasalahannya, kalau bahasa ayat asbab nuzulnya, ini keliru. Saya jawab, membaca Quran bareng-bareng sah, tidak haram, tidak melanggar daripada ayat Allah, apalagi ditinjau fikihnya dalam syarah Muhadzab. Imam Nawawi menjelaskan yubahu, diperbolehkan. Jadi jenengan kalau mau membaca Quran, khatmil Quran 30 juz, undang 30 orang, sekali baca bareng,
sah dibaca. Dan budaya itu berlaku di pesantren-pesantren, sah. Nah, kembali tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di dalam khutbah itu ada Quran yang dibaca. Maka tadi itu kalian kalau ada khutbah dibaca, sudah nggak usah sholat sunnah dulu, duduk saja mendengarkan. Karena mendengarkan khutbah itu status hukumnya dalam kitab kifayah ini hukumnya wajib. Khotib ini satu-satunya manusia yang tidak boleh diprotes, satu-satunya imam khotib menyampaikan kebenaran tidak boleh didemo, instruksi nggak boleh. Umpama di Al-Fajr ada khotib keliru, tidak membaca sholawat umpama, ini kita sekalipun ngerti tidak boleh kita terus protes. Khotib salah itu, masuk dulu, turun. Tidak boleh, tetap wajib didengarkan. Bagaimana solusi kita menghadapi khotib yang keliru khutbahnya, meninggalkan rukun-rukunnya? Solusi menghadapi khotib yang begini adalah nanti kita setelah sholat Jum'ah kita mengulang sholat zuhur. Dan yang paling parah di akhir zaman ini banyak khotib yang menganggap mimbar khutbah itu kayak ceramah. Itu yang paling fatal, Pak. Dikira mereka itu mimbar khutbah ini mimbar ceramah, lalu mereka seenaknya menyampaikan kata-kata, bahkan pukul-pukul mimbarnya dengan gaya kayak orasi-orasi. Ini keliru. Saya ngamati betul, Pak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, etika berkhutbah itu berbeda dengan ceramah. Kalimahnya beda. Khotoba yakhtubu khutbatan. Apa artinya? Khotoba itu isinya rayuan, himbauan, ajakan. Barangkali saudara kita dalam seminggu ini ada yang sudah keluar daripada syariat Islam, maka dirayu, diingatkan melalui khutbah Jum'ah. Sekalipun nyindir, pakai kata-kata yang bagus, kata-kata yang elegan, nggak mencaci maki, tidak. Itu makna khutbah. Khotoba yakhtubu khutbatan. Kalau ceramah ini kan mau'idhatul hasanah, mau dai-nya pakai bahasa apa, yang penting berkaitan dengan hukum agama, mau bercanda, mau naik turun, dalilnya 1, kata-katanya 1000, tidak apa-apa. Tapi kalau khutbah wajib menjaga etika, kalamnya, pakaiannya, cara penyampaiannya, isi khutbahnya pun harus ikuti aturannya. Nah, di kita ini zaman akhir banyak khotib-khotib yang tidak paham. Mereka didoktrin dalam 3 bulan, dikirim ke pabrik-pabrik, disuruh khutbah di PT-PT, pada akhirnya mereka khutbahnya awur-awuran. Bahkan banyak yang tidak menggunakan rukun, meninggalkan rukun, tidak membaca sholawat, tidak berwasiat. Namanya sudah rusak Jumatannya. Maka budaya ulama salafus soleh, khutbah nggak usah lama-lama, yang penting rukunnya tercapai. Karena khutbah tidak wajib meminterkan, tidak wajib memahamkan.
Kalau pengen paham, pengen pinter, hadir di majelis taklim, diskusi melalui kitab-kitab yang bagus, itu baru cerdas. Kalau khutbah cukup menyampaikan rukun, himbauan, rayuan, ajakan yang bagus supaya orang tertarik, orang di masjid merasa adem, ayem, pikirannya tenang. Yang paling penting jangan lama-lama. 10 menit, barakallahu li walakum, amin. Jenengan seneng loh? Seneng pasti. Coba khotibnya lama, udah gitu membaca teks 4 lembar bisa. Wah, sampean pasti ngomong, wah lama ini lama begini, lama pasti. Ngerundel jamaahnya. Nah, kembali tadi mengenai status hukumnya orang yang datang ke masjid, posisi imam sudah ada di mimbar, kata Imam Maliki, Imam Hanafi, Abu Lais, jumhur salafus soleh, la yusolliha, sudah kalian tidak usah sholat sunnah. Paham ya Pak? Yang kedua pendapatnya Imam Syafi'i. Perlu kita pahami, belajar ahlus sunnah wal jamaah itu antara Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, beliau adalah empat-empatnya ahlus sunnah. Beliau empat-empatnya ahlus sunnah dan termasuk ulama salafus sholih. Orang yang kita ikuti jelas statusnya, orangnya sholih, ilmunya terjaga, kesolehannya terjaga. Kalau bicara sanad, dari situ nanti turun ke Imam Romli, turun Imam Ibnu Hajar al-Haytami, Imam Nawawi, terus ke bawah. Itu sanad keilmuannya. Maka belajar kitab seperti ini, insya Allah sanadnya nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa fuqaha al-muhaddisin innahu yustahabbu ayyusalliya tahiyatal masjid raq'ataini khafifatain. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan Imam Maliki, Imam Hanafi. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq atau Abu Ishaq dan segenap ahli fikih al-muhaddisin, beliau berpendapat innahu yustahabbu ayyusalliya tahiyatal masjid raq'atain khafifatain. Boleh kalian sholat sunnah, tapi caranya khafifatain, dipercepat. Kalau khatib sudah alhamdulillah, sudah mau sholat sunnah silahkan, tapi dipercepat. Bagaimana prakteknya? Takbir langsung Fatihah, tidak usah baca suratan, langsung ruku subhanallah saja, nggak pakai rabbil alimi wa bihamdi, nggak apa-apa, subhanallah sekali. Nanti i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, sudah. Sujud subhanallah, duduk rabbighfirli warhamni, sujud lagi subhanallah, begitu seterusnya. At-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sholat sunnah yang dipercepat, ngambil wajibnya saja. Jadi dalam hal ini Imam Syafi'i membolehkan kalian sholat sunnah, tapi caranya dipercepat karena tujuannya untuk segera mendengarkan khutbah. Nah, kalau kita lihat
Dua-duanya ini adalah solusi bagi umat. Solusi bagi umat. Karena ikhtilaful ulama, perbedaannya para ulama itu menjadikan rahmat. Di mana letak solusinya? Letak solusinya adalah bagi kita umat Kanjeng Nabi yang masuk masjid mau langsung sholat, monggo, tapi dipercepat. Dan yang tidak mau sholat sunnah, ya sudah duduk saja mendengarkan khutbah. Nah, kita yang sudah ngaji seperti ini dipraktekkan. Kalau ada saudara kita yang sholat sunnah, biarkan. Kita kalau nggak mau sholat sunnah, langsung duduk, bagus, langsung mendengarkan. Karena dua-duanya dibenarkan oleh beliau-beliau. Dalam Islam, kita memahami hukum pasti ada kalanya kita menggunakan kaulnya Imam Hanafi, kaulnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, pasti. Contoh sekarang bergeser sedikit, Pak. Masalah bab zakat. Bab zakat ini kan kalau kita pahami, Imam Syafi'i tidak menganjurkan, tidak memperbolehkan pakai duit. Harus pakai beras. Tapi Imam Hanafi memperbolehkan pakai duit. Berarti solusi. Masalah kurban, Imam Hanafi memperbolehkan menjual kulit kurban, menjual daripada kaki-kaki kurban. Boleh Imam Hanafi. Bahkan dagingnya pun boleh dijual. Kita lihat di Saudi Arabia kalau musim kurban banyak daging yang dijual, tapi hasil penjualannya itu tetap dibagikan kepada fakir miskin. Nah, Imam Syafi'i kekeh tidak diperbolehkan jual jus daripada daging kurban tadi. Mau kulitnya, mau kepalanya, mau apanya, jangan dijual, kata Imam Syafi'i. Kedua-duanya benar. Yang pengen jual kulit, panitia jadi ringan. Coba panitia kurban ada 100 ekor kambing, ada 25 sapi, 35 sapi. Kalau semua tidak boleh dijual, nanti yang repot panitia. Yang kedua, fuqara masakin dibagi kulit, mereka tidak begitu respon. Tapi dibagi duit, mereka respon. Duit diamplopi, kasih. Ini Pak, dari panitia korban ada duit hasil penjualan kulit, monggo diterima. Matur nuwun, terima kasih. Kan begitu. Coba dibagi kulit kambing. Ini pasti asnafnya ngomong, waduh panitia ngerepoti saya ini. Orang saya nggak bisa ngolah kulit, so kasih kulit dan gitu. Nah itu kembali solusi. Shallu ala Nabi Muhammad. Wah, ini banyak banget pertanyaannya ini. Sampai jam 7 kayaknya ini. Tadi mana Mas tadi? Sudah habis waktu Pak ya? Habis loh? Nah, kalau sudah habis, saya baju satu aja. Nanti disimpan, saya simpen. Mudah-mudahan ketemu lagi saya jawab nanti. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon penjelasan. Ada di, wah ini mata saya kurang jelas ini. Nah coba dibacakan Pak Ustaz. Ada di beberapa tempat di daerah-daerah pada saat khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Bagaimana hukumnya?
Mengingat isi khutbah Jumat adalah merupakan ajakan, himbauan, nasihat, sedangkan jamaahnya tidak mengerti isinya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Pun paham. Itu saja. Bagaimana hukumnya kalau di suatu daerah itu ada yang budayanya khutbahnya hanya menggunakan bahasa Arab saja, tidak ada bahasa ajamnya. Di Banten, saya dulu ngalami di Banten itu memang budaya sana tidak ada khutbah pakai bahasa Indo. Secara hukum, ini jawabannya ini, saya jawab, secara hukum selama tidak keluar dari rukunnya itu sah. Khutbah menggunakan bahasa Arab tapi rukunnya sempurna, alhamdulillah, sholawat, wasiat, baca Quran, doain muslimin muslimat, sah. Khutbah yang tidak ada bahasa Indonesianya itu sah, secara hukum sah, tidak apa-apa. Namun bahasa istilah pahamnya tidak memahamkan karena orang-orang yang hadir tidak ngerti dengan bahasa Arab. Dirayu gak ngerti, diajak gak ngerti, karena apa? Bahasanya bahasa Arab. Jadi sah itu Pak. Namun kalau bahasa kembali kepada keafdhalian, kurang afdhol, dan itu hukumnya sah. Kalau untuk menjaga jamaah supaya jamaah itu terjaga dari ngantuk, terjaga dari berisik, terjaga dari macam-macam sifat yang menggugurkan sholat Jumat, pakai bahasa Arab saja, terus langsung barakallahu li walakum, sah. Sekarang saya balik, bagaimana ada khutbah kedua pakai ceramah lagi? Ada khotib kebiasaan kalau khutbah kedua pakai ceramah lagi. Boleh apa tidak? Boleh, namun khilaful aula. Status hukumnya itu khutbah kedua pakai ceramah itu khilaful aula. Boleh, namun khilaful aula. Artinya apa? Suloyo, ngurangi pahala khutbah. Yang kedua ini cukup rukunnya saja. Ceramahnya tadi yang pertama. Jadi kesimpulannya khutbah pakai bahasa Arab sah, namun kurang afdhol. Khutbah yang menggunakan bahasa Indo dari khutbah 1, khutbah 2, khutbah yang kedua ini kalau masih menggunakan ceramah khilaful aula. Bun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyah, as-salamah fid dunya wad dunya hatta al-akhirah. Nas'aluka ilman nafi'a mubarakan. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha. Bi barakati hadzal majlis ij'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana wa ahli jama'atina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli ibadatik fala taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.